Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya kembali bangun dalam kondisi yang sehat. Kita menghirup nafas yang baru, kita menyambut hari yang baru, dan kita merasakan indahnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang percaya Tuhan di segala waktu. Haleluya. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Mazmur pasal 105 serta dari kitab Mazmur pasal 100 yang ke-6. Ketika kita membaca kedua bagian pasal ini dan ketika kita mencoba untuk merenungkannya dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, kedua Mazmur ini menyajikan sebuah pelajaran yang sangat mendalam tentang kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, serta bagaimana sukacita dan berkat pengampunan dosa yang hanya dapat kita temukan di dalamnya. Melalui kedua pasal ini, kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana Tuhan menyatakan karyanya dalam sejarah umat-Nya. Bagaimana Dia penuh kasih memimpin mereka melalui berbagai tantangan dan situasi hidup. Dalam keseluruhan narasi Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, terdapat beberapa pasal yang secara khusus memberikan pelajaran sejarah mengenai kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Hal ini bukan hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai sumber kekuatan bagi kita di dalam menghadapi berbagai keadaan yang mungkin sulit untuk dipahami. Allah tidak pernah lalai terhadap janjinya, dan dalam setiap peristiwa ada maksud dan rencana yang lebih besar yang seringkali melampaui pemahaman kita. Salah satu kisah paling terkenal yang diangkat di dalam Mazmur 105 adalah kisah tentang Yusuf. Ini tercantum dalam ayat pasal. Salah satu kisah yang paling terkenal yang diangkat di dalam Mazmur 105 adalah kisah tentang Yusuf yang tercantum dalam Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dalam ayat-ayat tersebut tertulis, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Kisah Yusuf ini menjadi pengingat yang kuat akan kedaulatan Allah yang bekerja di atas segala bangsa dan kerajaan dunia, serta bagaimana kedaulatan Tuhan atas kehidupan setiap pribadi. Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas menggunakan setiap situasi, termasuk kesulitan dan penderitaan, untuk mewujudkan rencana yang sempurna. Yusuf adalah contoh nyata bagaimana Allah bisa membawa seseorang dari titik terendah dalam hidupnya, dari status sebagai budak yang dihinakan, menuju kepada puncak kehormatan sebagai orang kepercayaan Raja Mesir. Tidaklah mudah bagi Yusuf untuk mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya sendiri. Setelah dijual sebagai budak, dia harus menjalani masa yang panjang dalam penderitaan, termasuk di penjara atas tuduhan yang tidak benar. Namun, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pada saat yang tepat
Ketika waktu yang Tuhan telah tetapkan tiba, Alkitab menuliskan sampai pada waktu yang dijanjikannya terjadi, Allah membuktikan kesetiaannya. Yusuf dibebaskan dan diberi otoritas besar di tanah Mesir. Semua ini terjadi bukan karena kekuatan atau kebijaksanaan manusia, tetapi karena Allah selalu setia kepada firman dan janjinya. Pelajaran dari Yusuf ini sangat relevan bagi kita hari ini. Dalam perjalanan hidup seringkali kita menghadapi situasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah tidak bekerja, atau bahkan seolah-olah sepertinya kita ditinggalkan. Namun, kita harus senantiasa percaya bahwa di balik layar Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Firman dan janji Allah tidak pernah gagal ketika kita menjalani masa-masa sulit. Kita hanya perlu memiliki keyakinan bahwa Allah bekerja secara aktif di balik setiap detail, mempersiapkan hasil yang sesuai dengan rencananya yang sempurna. Selain itu, penting bagi kita untuk terus mengingat dan mempelajari pelajaran sejarah yang ditawarkan oleh Alkitab. Sejarah dalam Alkitab bukanlah sekedar catatan peristiwa, melainkan bukti nyata dari kebaikan dan kesetiaan Allah. Kisah-kisah ini seharusnya menjadi penguat iman kita, mengingatkan kita bahwa Allah yang sama yang setia kepada Yusuf, kepada bangsa Israel, dan kepada umatnya sepanjang sejarah adalah Allah yang sama yang bekerja juga penuh dalam hidup kita hari ini. Ketika kita diingatkan akan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, iman kita akan diperkuat. Kita akan memiliki pengharapan yang teguh bahwa apapun yang sedang kita alami, Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam setiap keadaan baik buruk, Allah sedang menyusun rencananya yang indah, meskipun seringkali kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya, kita terus menaruh keyakinan kita kepada Allah. Kita meyakini dan kita percaya penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan rencana yang Allah sudah nyatakan. Dan bahwa setiap rinci dalam kehidupan kita berada di dalam kendalinya Tuhan. Kita juga diingatkan untuk membagikan iman kita kepada sesama, membagikan iman kita tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada generasi kita selanjutnya, kepada mereka yang Tuhan percayakan untuk kita bimbing. Seperti Yusuf, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan hidup dalam iman dan keyakinan akan janji Tuhan. Kiranya kita semuanya senantiasa dikuatkan oleh kasih dan janji Allah, baik kita menjalani hari ini maupun hari esok akan kita jalani. Kiranya pengharapan kita terus diperbaharui di dalam Kristus, dan kita dapat menjadi saksi hidup akan kesetiaannya. Mari kita senantiasa percayakan hidup kita secara penuh ke dalam pemeliharaan Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia akan senantiasa memimpin dan melindungi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa menyertai dan memerintah di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.